Diajarkan bahwa perguruan tinggi itu adalah benteng terakhir intelektualitas. Di sana mestinya tempat para begawan, tempat para resi, memberikan fatwa, memberikan pendapat, memberikan penilaian hitam putih, malah Mas Anang tadi udah nggak mau hitam putih. Ya udah akademisi itu yang, lo kalau akademisi nggak mau hitam putih, yang mau ngomong hitam putih nanti siapa? Apa yang diistilahkan Pak Nanang tadi sebagai apa istilahnya Pak Nanang? Komunal ya, kolektif, kekuatan kolektif, kekuatan community, yaitu civil society. Nah problemnya saya sampaikan waktu diskusi di FISIP, produksi civil society kita ini kan mandek. Mandek, ya Mas Nanang nih coba, udah 30 tahun masih Mas Nanang aja dipanggil Bang An. Masih harus Bang An yang ngundang kita. Bang An ini mestinya sudah ngapain ngurus-ngurus begini kan? Bang An masih duduk di rumahnya ngelukis, lalu kita sekali-sekali datang tempat Bang An minta nasihat. Bawa souvenir. Harusnya kan begitu. Ini bukan sedang mengkritik Bang An, tapi ini ironi sebenarnya. Ironi yang menampar muka kita semua gitu. Ya kan? Tapi ya bayangkan kalau Bang An juga nggak mau lagi ya Bang nggak ada. Berhenti produksi civil society kita ini, entah sejak kapan, entah 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, saya nggak tahu. Berhenti. Nah, ya kan? Berhenti. Nah, kalau kita mau urai itu kekuatan civil society ini kan tidak kita bisa bagi ke 3 kelompok. Yang pertama akademisi, yang kedua aktivis, NGO dan lain sebagainya. Yang ketiga ya ini Bang Herman Mas Budi ini, jurnalis, ya kan? Nah, saya yang, ya kan? 3 inilah yang kuat. Nah, coba lihat satu-satu akademisi. Akademisinya Mas Nanang sekarang sudah sama Pak Arina, ya kan? Yang muda-muda, ya bergembira. Nah, ketawa itu ekspresi rasa gembira, rasa syukur. Kalau bahasa agama itu tahadus bin nikmah itu, ya, bergembira. Saya ini wakil ketua NU Provinsi Lampung 2 periode. Ya kan? Sering, itu. Ya belajar dari Mas Nanang, harus kita positivis ya kan. Sementara yang muda-muda tidak banyak yang muncul. Ya. Anda yang muncul 1-2 tapi kalau kita malas aja ngerecokin gitu. Kita tahu juga orang ini ngapain gitu. Walaupun sering nongol di media, kerjaannya kita tahu gitu. Nggak ada respect-respectnya kita sama dia. Padahal masih muda-muda. Dan repotnya wartawan ini males-males sekarang. Asal nyari narasumber dia lagi gitu. Narasumber hukumnya dia. Nanti kapan-kapan jadi narasumber politik. Padahal seperti kata Mas Nanang tadi, intelektual itu ada stratifikasinya, nggak bisa main general semua dia gitu. Wartawan itu kalau nah ini Bang Herman, jangan salah, asal pilih aja Bang Herman. semua mau masalah narasumbernya itu. Ya kalau lagi topik beritanya soal hukum, ya hukum. Hukum juga dilihat pidana, tata negara, perdata atau apa. Enggak semuanya dia. Apalagi nanti dia kapan-kapan komentarnya soal politik. Ini kan males wartawan sekarang ini. Males. Ya, karena cuma ada Bang Herman. Kalau Mas Budi Antara ini kan, iya kan? Bosnya. Ya kan? Nah, jadi kita dari kuliah kita diajarkan bahwa perguruan tinggi itu adalah benteng terakhir intelektualitas. Di sana mestinya tempat para begawan, tempat para resi, memberikan fatwa, memberikan pendapat, memberikan penilaian hitam putih, malah Mas Anang tadi udah nggak mau hitam putih. Ya udah akademisi itu yang, lo kalau akademisi nggak mau hitam putih, yang mau ngomong hitam putih nanti siapa? Akademisi itu harus hitam putih, iya kan?
maha guru itu harus hitam putih. Benar katakan benar, salah katakan salah. Tempat kita bertanya, tempat kita mengadu. Nah, kalau peran itu sudah hilang, mulai hilang, kita sudah bingung nyari narasumber di perguruan tinggi. Nah ini masalah. Ini masalah. Wartawan itu mungkin juga sudah bingung sekarang. Nanya akademisi siapa ya? Nggak ada lagi gitu. Habis. Dulu kita habis direkrut atau habis meninggal, ya kan? Dulu punya banyak sekali kan, bayangkan dulu ada Mas Nanang, Pak Sarip, Mas Wahyu Sasongko, siapa lagi? Banyak ya, sebagian sudah meninggal. Bang Armen, ya kan? Nah, kan habis mereka meninggal dan sebagian sudah direkrut kata siapa istilah Bang itu. Nah, generasi barunya macet ini. Nah, dan ironi tadi, saya setuju tadi yang disampaikan Bang Herman. Guru besar malah jauh lebih banyak, tapi mungkin sebatas titel, sebatas gelar akademik. Padahal dengan titel guru besar itu sudah semakin banyak, mestinya Lampung ini menjadi kaya raya dengan pemikiran. Ya kan, kita mesti sedang surplus-surplusnya pemikiran, gagasan, ide-ide kritis dan sebagainya gitu. Dan ini mestinya berimbas kepada pembangunan. Itulah gunanya banyak orang pintar di satu wilayah. Buat apa Lampung ini guru besarnya banyak, tapi ternyata tidak berbekas gitu, seperti nggak ada banyak guru besarnya. Nah ini kan problem juga, perguruan tinggi mestinya mendiskusikan ini. Unila mesti bikin, kenapa ya kok Lampung ini kayaknya dengan kita semakin banyak guru besar, biasa-biasa aja tuh. Honoris causa. Saya pernah bikin plesetan tuh dokter, honornya nggak usah gitu. Karena mulai obral dokter honoris causa. Nah itu akademisi. Aktivis, NGO. Dulu kita juga punya NGO besar, aktivis-aktivis hebat. Sekarang hampir nggak ada sama sekali gitu. Ya, memang kita sadar ada satu faktor NGO besar mati ketika kucuran dana dari funding itu hilang. Lampung nggak lagi jadi prioritas. Tapi kan juga mestinya jangan juga gara-gara itu dong. Maksudnya, iya nggak hanya Lampung, tapi mestinya aktivis itu kan mestinya keaktivisannya tidak bergantung dari itu. Gitu. Ya, karena negara-negara pendonor menganggap Indonesia bukan lagi negara yang perlu diprioritaskan, ya udah dianggap bagus gitu, tidak perlu dikucurkan duit, lalu NGO-nya melemah, aktivisnya hilang. Tapi inilah akibatnya. Maka tadi munculnya spontan-spontan aja kan Mas Anang, kalau ada apa ribut ngumpul, habis itu hilang. Ya, nggak bakal kuat gitu. Karena sifatnya hit and run aja. Nah, terakhir pers, jurnalis. Saya ngebayangin mestinya diskusi-diskusi ini yang hadir tuh Pemret Tribun, Pemret Lampung Pos, bos-bos media besar, banyak gitu, jurnalis-jurnalis di media besar. Tapi kan saya tahu di dalamnya mereka hari ini nggak prioritas mau gini-gini gitu, karena pola-pola pemilihan seseorang menjadi pemimpin redaksi bukan karena dia paling pintar dari segi jurnalismenya, bukan paling jago nulisnya, tapi apakah dia paling jago untuk mencari uang gitu. Yang paling bisa menyelamatkan bisnis perusahaan itu jadi Pemret. Itu realita. Bukan karena, ini paling hebat gitu. Jangan-jangan kalau saya masih bertahan di Tribun gak jadi Pemret saya. Jadi direktur Jakarta ya kan. Karena gitu. Nah, Yoso di Jambi, ya, si Ridwan, ya anak-anak muda, Ago, mereka sibuk dengan urusan dalam negeri, harus bertahan karena bisa hidup aja mereka hari ini sudah syukur, nggak mau PHK karyawannya udah syukur. Ini tinggal satu-satu dihabisin aja. Kalau ada yang mundur nggak bakal diganti tuh orang gitu, ya, dirampingkan, gitu. Percaya, nanti lama-lama koran tuh kan habis. Gitu. Nah, sekarang kalau saya misalnya, saya ini disclaimer juga nih, sudah
Jarang sekali saya mengikuti berita gitu. Ya, karena beritanya nggak ada bobotnya, ngapain juga gitu, nggak ada isinya. Kesel sendiri karena orang kayak saya, kayak Mas Budi ini kadang titik koma itu kita aja peduli gitu, huruf besar, huruf kecil. Nah ini kalau baca satu berita itu, wah ketemu banyak bener, timbulnya bukan seneng, bukan cerah, kesel, mendingan gak usah dibaca. Judulnya salah, opini bercampur dengan fakta dan seterusnya, banyak sekali, belum lagi dari hal-hal lain. Nah paling saya kalau terpaksa baca berita itu karena di grup-grup, sedikit grup yang saya ikuti ada share beritanya Bang Herman ini. Ya udah saya klik, itu pun kalau saya pikir menarik, tapi sebatas what aja, saya pengen tahu ada apa gitu. Nah ini saya kira yang ini jadi problem hari ini. Padahal sekali lagi kalau kita ingin mengubah konstruksi politik kita ke depan menjadi lebih baik, mau tidak mau tiga komponen ini harus diperbaiki juga. Bagaimana kita berharap Lampung ke depan menjadi semakin baik kalau tiga komponen yang notabene adalah penentu kualitas demokrasi, kualitasnya tidak bagus. Tidak bagus. Nah, kalau saya sedikit satu lagi, saya kok berharap sebenarnya ada figur alternatif gitu untuk 2024 di luar nama-nama ini. Kalau nggak ada figur alternatif yang betul-betul bagus, memang pada akhirnya orang memilih berdasarkan uang. Pola masyarakat memilih dalam pilkada itu berbeda sama sekali dengan pilpres. Pilpres itu suka nggak suka masih ada faktor ketokohannya gitu. Figurnya itu kuat sekali gitu. Orang milih Prabowo, oh suka Prabowo itu jenderal apalah segala macam gitu. Gagah gitu. Dulu milih Jokowi karena dia sederhana, kerja keras segitu-gitu. Termasuk yang sekarang, kenapa orang nanti akan pilih Anies, akan pilih Prabowo atau pilih Ganjar. Nah di pilkada, yang betul-betul punya kaliber tokoh itu, yang hari ini, ya yang dikenal luas oleh seluruh masyarakat Lampung, bukan seluruh, nggak mungkin seluruh ya, dikenal cukup luas. Itu kan hampir nggak ada gitu. Nggak muncul, bukan nggak ada, nggak muncul. Nah maka mestinya dimunculkan. Nah balik lagi, siapa yang munculkannya? Civil society ini. Kalau yang munculin pengusaha kan lain ceritanya gitu. Yang muncul harus civil society. Civil society harus memberi ruang bagi lahirnya calon-calon pemimpin alternatif. Kenapa kemudian uang laku? Kenapa dangdutan laku? Ya karena yang ada, calon yang ada sama-sama aja, dia juga nggak kenal siapa orang ini. Apa hebatnya dia? Tiba-tiba mau jadi calon. Ya kan, apa? Orang milih itu kan harus ada dasarnya. Nah kalau tidak ada dasar yang bersifat objektif, nah ini kan kalau teori Mas Ana mungkin lebih paham, itu orang memilih itu kan dua secara umum kan. Pola orang memilih itu rasional dan tidak rasional. Nah kalau faktor-faktor rasional yang nggak ada, ya kan yang jadi yang irasional, yang nggak rasional. Orang milih karena pilihan-pilihan yang tidak rasional. Nah untuk melawannya harus ada calon yang cukup kuat, yang cukup bagus, sehingga kita bisa mendorong masyarakat memilih secara rasional. Yang munculin siapa? Ya civil society tadi. Nah ini tugas Bang Herman nih berat nih, nggak hanya nulis opini, ya kan harus munculkan. Gitu. Enggak, saya nggak berpolitik. Nah, jadi saya kira itu ya memang bukan kita ini kok kritik ya enggak, memang harus kita sampaikan. Nah, orang kita Rocky Gerung nah kalau a priori itu Rocky Gerung tuh orangnya a priori. Enggak ada yang bagus kan di mata dia, untuk yang dia nggak suka. Kalau yang dia suka pasti ada bagusnya. Nah, itu a priori. Mana mungkin orang itu sepenuhnya buruk atau sepenuhnya baik? Nggak ada manusia yang begitu. Nggak mungkin Jokowi itu jelek, semua nggak mungkin. Ya, nggak mungkin, pasti ada bagusnya. Tapi kalau udah semua jelek itu namanya a priori. Gitu. Nah, kalau kita nggak a priori, ya, yang baik kita katakan baik, yang buruk kita katakan buruk. Jurnalisme juga mengajarkan begitu, tidak boleh. Ya kita karena kita favorit terhadap sesuatu, semua yang muncul dari orang itu jadi bagus semua. Gitu. Atau karena kita nggak suka terhadap sesuatu, yang muncul dari seseorang atau kelompok tertentu jadi jelek semua, nggak boleh.
Nah di situ yang non elemen jurnalisme itu disebut komprehensif dan proporsional. Saya kira itu Bang An, makasih. Mohon maaf nih agak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.